esensi doa. Jadi kalau kita lihat sama-sama, saya pikir doa ini saya mau ambil satu bagian dari doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga, begitu ya, dari Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat ke-17. Kita baca bersama-sama ya. Saya ada tuliskan di layar ini. Kalau Bapak Ibu ada yang pakai Alkitab silahkan. Kalau enggak bisa lihat, dan kita saya akan bacakan bagian ini. Bapak Ibu boleh masing-masing juga membaca di tempatnya masing-masing begitu. Demikian firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 11 sampai 17. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian ini bagian yang menarik, karena kita pikir Tuhan Yesus sampai perlu berdoa gitu ya. Dan doa itu secara khusus begitu, mendoakan bukan untuk dunia disebutkan tadi, tetapi untuk kita orang yang percaya kepadanya. Orang yang dipilih Bapa, yang diberikan oleh Kristus juga kepada Bapa, dan Bapa memiliki kita, kita dimiliki oleh Kristus, kita sama-sama dimiliki oleh Allah Tritunggal. Kita yang dipilih oleh Tuhan itulah yang didoakan oleh Kristus. Kalau Kristus aja sampai berdoa, Tuhan Yesus sampai merasa perlu untuk berdoa bagi kita, berarti ada hal yang memang khusus dan spesial mengenai doa ini. Kita memahami sama-sama doa itu komunikasi begitu ya. Jadi sekali digambarkan kita komunikasi dengan Tuhan ya doa itu. Tapi sebetulnya seperti apa sih? Saya mengambil contoh atau ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru. Nanti kita akan ini sama-sama, sebab sebetulnya bagaimana sih di dalam Perjanjian Lama begitu ya. Saya akan ini lagi share screen. Jadi sorry ya. Jadi kalau kita lihat di dalam apa yang sama-sama kita tadi baca, sebetulnya ayat ini menggambarkan tentang komunikasi, isi dari komunikasi itu gitu ya. Nah, kita akan lihat sama-sama apakah Tuhan Yesus berdoa. Kita tadi sudah lihat ya, ada contohnya. Mengapa doa begitu penting bagi Tuhan Yesus? Nah, ini mari kita sama-sama nih, beberapa ada ayat Alkitab, bisa nanti gantian gitu ya, disiapkan aja masing-masing siapa gitu. Mulai dari Esther barangkali, terus Teni, Juna, Yunus, atau siapa lagi yang hadir, gantian silahkan dibuka dari bagian ini. Jadi Matius 14 ayat 23 Esther, tolong Matius 26 ayat 36 terus sampai 36, 39, 42 dan 44, 4 ayat ini tolong Teni yang baca, lalu Juna Markus 1 ayat 35 dan Ajan Markus 6 ayat 46 ya. Minta tolong ya. Silakan mulai. Matius 14 ayat yang ke-23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Thank you. Matius 26 ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya,
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat yang terakhir 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, thank you sudah tadi bantu bacakan. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri menyempatkan diri berdoa. Entah dia setelah selesai pelayanan atau melakukan pengajaran dan lain-lain, dan selalu diakhiri dengan doa. Bahkan kita lihat ada hal-hal yang khusus pagi-pagi benar berdoa begitu. Jadi kita lihat kehidupan doa itu menjadi salah satu agenda penting bagi Kristus. Doanya memang tidak ada jam khusus begitu. Tidak ada tertentu harus pagi, habis itu setelah makan pagi atau siang nanti break time doa begitu, enggak. Tetapi sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan, paling enggak ada pagi dan ada ada malam hari di akhir pelayanannya. Tapi kita tahu ada kejadian-kejadian di seputar Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berdoa memberi berkat, misalnya seperti gitu. Waktu ada begitu banyak orang kelaparan dan Tuhan menggandakan roti dan ikan begitu ya dengan berkat dari Tuhan begitu. Jadi kita lihat bahwa ada hal-hal yang Tuhan lakukan pada saat tertentu. Nah, ini yang nanti kita lihat sebetulnya apa saja sih yang menjadi esensi dari doa itu. Kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita pikirin mengenai kenapa tidak mau jalan ya? Pesan Tuhan Yesus kepada yang lain mengenai berdoa begitu ya. Jadi sebetulnya apa yang pesan Tuhan Yesus mengenai berdoa itu sendiri ya. Ini juga minta tolong ada beberapa yang bacain, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Jadi Matius 5 ayat 44 satu orang, Matius 6 ayat 5, 6 dan 9 tolong satu orang, Matius 24 ayat 20, lalu Markus 13 ayat 18, Markus 6 ayat 46. Silakan diatur-atur aja langsung. Yang udah nemu bisa duluan, silakan. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Matius 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Matius 24 ayat 20. 24:20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ya. Markus 6 ayat 46. Markus 13 ayat ke-18, berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Markus 6 ayat 46. Markus 6 ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa.
Iya, kalau kita lihat ayat-ayat ini ada menggambarkan mengenai macam-macam doa gitu ya yang terjadi yang kita bisa kutip. Ini sebagian aja, ada banyak lagi yang lain. Jadi seperti tadi berdoa untuk musuh. Jadi meskipun kita punya musuh yang seharusnya dibenci, tapi di dalam kekristenan paradoksnya seperti gitu. Waktu kita menderita ada sukacita. Waktu kita ada musuh, doakan musuh itu berbuatlah baik padanya. Jadi doa juga untuk orang yang bukan bagian kita gitu. Padahal tadi Tuhan Yesus doakan, kalau kita baca di Yohanes 17 tadi, Tuhan Yesus berdoa hanya untuk kita loh. Nggak untuk dunia ini. Tapi Tuhan menyuruh kita berdoa untuk dunia ini sebetulnya. Nah, ini yang nanti kita lihat sebetulnya seperti apa begitu ya. Lalu kita juga lihat tadi, jangan munafik katanya kalau berdoa. Doa itu sendiri, di balik doa ada upah sebetulnya. Lalu kita dibilang kalau perlu private begitu. Masuk ke dalam ruangan berdoa secara kusuk begitu ya. Jadi ada himbauan dari Tuhan untuk kalau kita mau doa secara private yang khusus kepada Bapa. Diajarin juga doanya seperti apa, doa Bapa kami. Lalu juga dalam keadaan bahaya, andalkan Tuhan, berdoa, boleh mohon kita. Jadi kalau kita ada di dalam situasi sulit, boleh mohon sebisa mungkin jangan musim dingin dan lain-lain karena lebih sengsara lagi. Jadi ada hal-hal yang Tuhan sendiri memberitahu kepada kita, doa itu demikian penting dan berhubungan sekali dengan seputar hidup kita, begitu. Nah, lalu kalau kita udah baca beberapa ayat seperti demikian, sebetulnya seperti apa sih esensi doa itu, begitu ya. Nah, ini yang kita akan lihat sama-sama. Jadi pertama, doa adalah penaklukan diri sebetulnya. Coba kita bisa buka dari Mazmur pasal 39 ayat 13. Mazmur, atau saya bacakan ya, Mazmur pasal 39 ayat ke-13. Saya bacakan ya. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telingaku kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Ini adalah doa Daud. Penaklukan diri sudah ada sejak perjanjian lama. Jadi ultimate hal yang puncak sebetulnya, mencontohkan dengan menaklukkan diri di bawah kehendak Bapa gitu ya. Jadi kita lihat sejak zaman perjanjian lama ada tokoh-tokoh Alkitab, dan kita lihat ada Daud yang berdoa secara khusus bagaimana menaklukkan diri, menunjukkan ketidakberdayaan apalagi di hadapan musuh begitu. Sekalipun kita tahu Daud jago perang sebetulnya begitu ya, tetapi di dalam kehebatan dirinya tetap dia bergantung kepada Tuhan. Dia butuh pertolongan dari Tuhan, begitu ya. Jadi penaklukan diri ini kalau kita baca tadi juga di Matius 26 ayat 39, bagaimana Kristus di Taman Getsemani menaklukkan diri, berdoa mohon. Jadi di dalam tekanan hidup, di dalam kesulitan kita jangan putus asa, begitu ya. Tapi penaklukan diri adalah bagian dari pengakuan kita atas ketuhanan Kristus di dalam hidup kita. Jadi Kristus bukan sekedar juru selamat, tapi Kristus adalah Tuhan, Raja bagi hidup kita, pemimpin dari hidup kita. Nah, pada waktu kita berdoa itu sebetulnya kita sedang submit diri, kita sedang menyerahkan diri kita kepada Kristus supaya Kristus pimpin kita. Nah, ini sebetulnya yang jadi pergulatan hidup sebetulnya. Satu sisi kalau bangun pagi kita berdoa, Bapa di dalam surga, tolong kami hari ini, sertai aku misalnya dan lain-lain lah. Berkati supaya hal-hal hari ini ada hal baru yang dapat dikerjakan menjadi berkat bagi orang. Macam-macam kita doa di pagi hari untuk satu hari itu. Tapi di dalam perjalanan hidupnya dari jam ke jam seringkali kita lupa sama Tuhan. Jadi karena doa ini menjadi doa rutin, karena memang udah biasa kita bangun pagi ya doa, mau tidur doa gitu, misalnya mau makan doa. Jadi kadang-kadang mau makan, iya tadi udah doa belum ya? Karena udah biasa gitu, lancar kita. Ada ritual-ritual kalau mau lakukan sesuatu doa dulu, sampai doa itu sendiri bukan sesuatu yang kita benar-benar feel, benar-benar alami begitu, sampai kadang-kadang lupa, iya ya, saya kok udah makan belum berdoa, atau
ini tadi udah doa belum? Nah, seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya penaklukan diri kita hanya di dalam narasi, di dalam teks doa, tapi bukan di dalam perjalanan hidup. Nah, oleh sebab itu, waktu kita lihat contoh Daud, juga nanti ada Nehemia dan lain-lain, nanti kita akan baca berikutnya. Dan puncaknya kepada Kristus sendiri yang memberi teladan, taklukkan dirimu di bawah kehendak Bapa. Allah yang memiliki hidup kita itu. Sebab itu kalau kita tadi lari lagi ke balik lagi ke Yohanes 17, bagaimana Tuhan Yesus berdoa itu, Tuhan Yesus bilang, aku sudah dipermuliakan di dalam mereka. Mereka itu maksudnya kita ini ya. Kita sudah memuliakan Kristus. Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, itu sudah mendapatkan kemuliaan itu melalui pekerjaan yang digenapi itu. Tetapi Kristus secara khusus ngomong, orang-orang yang dipercayakan ini akan dijaga. Meskipun dia kembali kepada Bapa, tapi dia akan kirim roh yang akan menolong kita. Jadi luar biasa, Kristus tuh menjagai kita dengan mengorbankan dirinya untuk nyelamatin kita, itu pun di bawah taklukan Allah Bapa. Nah, Kristus berharap kita juga menaklukkan diri sebetulnya di bawah pimpinan dia. Adakah kita sebetulnya seperti demikian? Kalau kita bilang kita berdoa, sebetulnya begitu kita lipat tangan di dalam sikap doa, itu sedang menaklukkan diri, menyatakan ketidakberdayaan kita, ketidaksanggupan kita, dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Yang kedua, menerobos kesementaraan kepada kekekalan. Nah, ini kita lihat di Nehemia 1 ayat 6. Nehemia pasal pertama ayat 6, saya bacakan ya. Nehemia 1 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Dan bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke akhiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia adalah cerita mengenai bagaimana tembok Yerusalem itu rusak, nggak diurusin oleh orang Israel setelah pembuangan dari Babel. Mereka nggak mikirin, tetapi mereka bangun memperbaiki rumah mereka dan lain-lain sampai Tuhan marah kan gitu. Nah, Nehemia sebagai orang yang concern dengan bangsa Israel, dan dia merasakan bahwa memang orang-orang Israel yang berdosa ini adalah orang kaumnya dia begitu. Nah, dia seperti Tuhan panggil untuk menyelesaikan tembok yang bolong-bolong, yang rusak-rusak, pintu yang bekas kebakar dan lain-lain, bagaimana supaya bagus lagi. Tembok itu melambangkan pertahanan begitu. Tembok melambangkan kepemilikan, teritori. Bagaimana kerajaan Allah itu digambarkan ada orang-orang yang bersama-sama membangun itu, menyelesaikan itu. Bagian dari penggenapan apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi Nehemia Tuhan pakai untuk menjadi orang yang memimpin orang-orang untuk bekerja menyelesaikan pembangunan itu. Nah, kita lihat kalau Nehemia aja sampai seperti itu begitu ya. Dia mewakili warganya untuk minta ampun sama Tuhan. Kita lihat bahwa dia sedang menerobos dari sementara ini karena melihat jauh ke kekekalan. Karena tahu sebetulnya hidup ini sementara. Dan pada waktu memperbaiki tembok itu sama dengan dia sedang menyediakan diri untuk mengabdi kepada kekekalan itu. Jadi meneruskan apa yang menjadi lambang dari kerajaan Allah. Jadi bukan hanya soal yang di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Jadi waktu kita doa itu, kita bukan doa hanya sementara untuk di sini. Yang kita kerjakan itu di dalam doa kita adalah sesuatu yang kita pupuk untuk di kekekalan nanti. Jadi kalau Tuhan bilang, kamu jangan ngumpulin harta di bumi ini, ngengat dan karat bisa merusak. Tetapi kumpulkan harta di surga. Jadi harta itu adalah bagian dari doa kita itu sebetulnya harta itu. Nah, seperti tadi yang kita baca bahwa di balik munafiknya orang Farisi berdoa di tengah jalan, di pasar-pasar dan lain-lain itu, Tuhan bilang dia udah dapat upahnya. Tapi kalau kita berdoa secara khusus itu Tuhan berikan upah yang lain. Tapi waktu kita memahami bahwa kita ini sedang berjalan menuju kepada kekekalan itu, yang kita kerjakan ini, doa kita itu adalah bagian dari step kita menuju kekekalan. Nah ini, jadi sebetulnya waktu kita berdoa, kita bukan hanya untuk sementara ini, enggak. Sebab itu kenapa kadang-kadang ada orang yang ngajarin, kamu berdoa kok mohon terus sih?
Kapan kamu berdoa memuji Tuhan? Kapan kamu menaikkan syukur kamu kepada Tuhan? Jangan cuma minta aja. Ini sebetulnya. Pada waktu kita menghormati Allah, itu kita membawa hati kita, hidup kita itu menuju kepada kekekalan itu. Jadi kita arahannya tuh jauh ke atas sana, kekekalan sana, bukan hanya sementara ini. Kesulitan barangkali ada di dalam hidup kita, ya, ketidaknyamanan dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang nggak apa-apa, karena aku juga mengalami itu. Orang yang mau ikut aku akan menderita sama seperti aku menderita. Itu Tuhan udah ngomong. Jadi kalau kita komplain dengan hal-hal yang terjadi di hidup kita, sebetulnya kita sedang mengingkari itu. Karena sebetulnya kita memang sedang berjalan menuju kekekalan. Nah inilah, doa itu menjadi bagian kita menerobos kesementaraan ini. Kita tidak seperti dunia ini yang mengasihani diri dan terpuruk di dalam hal-hal yang berat, tapi kita melayangkan mata kita jauh ke sana. Oh, ada surga kekal yang menjadi upah kita nanti di sana, begitu. Yang ketiga, merupakan persembahan kepada pemilik hidup. Masih ingat Ayub? Ayub bukan orang yang bukan bangsa pilihan Tuhan, bukan orang yang sudah tahu begitu, sudah diajari, udah kenal Musa dan lain-lain secara pribadi, enggak. Bukan juga tahu ada peristiwa, tapi mungkin dia sudah pernah dengar ada Allah yang hebat itu. Ada Allah bangsa Israel yang luar biasa itu. Ada Allah yang punya kekuasaan ajaib yang nggak pernah ada sebelumnya. Oh, sebab itu dia setiap kali memberikan persembahan korban. Setiap kali anaknya habis pesta-pesta, pasti besoknya dia mempersembahkan korban, dan dia bilang kan, saya doa ini mohon ampun, siapa tahu anakku ada berbuat serong, berbuat yang nggak benar, dan lain-lain di dalam pestanya. Barangkali mabuk dan lain-lain, melakukan hal yang tidak terpuji. Ayub mempersembahkan itu doanya dalam bentuk korban. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada bagian-bagian yang menyatakan bahwa doa itu adalah persembahan kita. Dan persembahan kita itu adalah doa kita. Entah persembahan itu dalam bentuk uang, persembahan di dalam talenta kita, persembahan di dalam pekerjaan kita, hidup kita, pelayanan kita, seluruh bagian hidup kita yang kita lakukan itu sebetulnya persembahan kita tuh doa kita. Nah, kalau di agama lain itu kan disebutkan ibu kita dan lain-lain, atau semua apa itu menjadi doa gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam kekristenan jauh lebih dalam dari itu. Bukan sekedar bagian itu doa, tetapi doa itu sendiri adalah persembahan, korban kepada Tuhan, begitu. Mari kita membuka dari Yesaya. Yesaya pasal yang ke-56 ayat 7a. Saya bacakan ya. Yesaya pasal 56 ayat 7a. Demikian firman Tuhan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Nah, kalau ini kita baca dari ayat 6-nya ya. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat, yang tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan mereka akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, ini bagian yang kita lihat di dalam Yesaya 56 ini, bagaimana Tuhan itu menyebut ada rumah doa. Nah, kita tahu waktu di dalam perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus mau obrak-abrik orang jualan di bait Allah. Itu juga sama. Ini rumah doa gitu kan, bagi rumah Bapanya di surga itu. Tempat yang kudus itu, tetapi dibuat untuk kejahatan. Nah, Tuhan marah sekali. Sehingga kita lihat bahwa sebetulnya doa itu adalah persembahan itu sendiri. Jadi waktu kita persembahan itu doa kita. Oh, sebab itu kenapa suka diingatkan, kalau persembahan uang, pikir lo, hitung benar-benar. Jangan sampai dulu itu lebih kecil daripada bayar uang parkir. Itu maaf ya, ada kejadian seperti itu dulu. Jadi persembahan nggak boleh main-main. Kerja kita nggak boleh main-main. Karya kita nggak boleh main-main. Mesti the best. Kenapa? Itu doa kita. Dan doa itulah yang akan Tuhan bawa terus di rumahnya nanti. Tuhan sediakan yang khusus, yang luar biasa itu
ada rumah doa yang Tuhan sediakan di surga, begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di atas mezbah, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi baik itu yang di bumi di sini di gereja kita maupun nanti sampai di surga, memang kita nggak ada lagi persembahan bakaran dan lain-lain karena Kristus sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Luar biasa. Tetapi persembahan hidup kita yang sesungguhnya itulah doa kita. Jadi doa itu bukan sekedar kalau kita lipat tangan lalu ngomong kepada Tuhan, bukan. Tingkah laku kita, apa yang kita kerjakan itu doa kita juga. Jadi doa itu adalah keseluruhan hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ngomong itu salah satu bagian sebetulnya. Yang keempat, taat agar frekuensinya sama dengan kehendak Tuhan. Seperti yang kita tadi baca di Matius 26 tadi, ayat 39, bagaimana Kristus ngomong, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sekalipun aku tahu cawan ini pahit banget, kalau bisa lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Gak gampang Bapak Ibu. Seperti Kristus apalagi tahu bakal seperti apa dia ngalamin penderitaan. Betapa dia bakal disiksa. Gak gampang. Kalau kita tahu nih, sebentar lagi kita akan dibantai. Kita bisa seperti itu? Saya nggak yakin. Tapi itulah yang harusnya kita lakukan di dalam hidup ini. Bagaimana kita benar-benar menyerahkan diri dipimpin oleh Tuhan. Sekalipun kita akan masuk di dalam pembantaian. Semua ini memang jadi teori, begitu ya. Pengetahuan ini seperti teori bagi kita. Kalau kita nggak persiapkan diri praktek di dalam hidup kita. Oleh sebab itu ketaatan menjadi kunci. Supaya apa yang menjadi kehendak kita itu sama dengan kehendak Bapa di surga. Sama dengan kehendak Kristus bagi kita. Nah, anak muda ada yang suka tanya gini. Kalau ngeliat ini loh orang-orang pada pacaran-pacaran, boleh kok ya nggak sama agamanya. Siapa tahu lah nanti ngomong-ngomong akhirnya ujungnya bisa lah. Banyak juga yang akhirnya percaya kok sama Tuhan Yesus gitu. Itu kenapa sampai masih terlontar keluar di antara anak-anak muda? Kenapa seperti mencobai Tuhan? Tuhan udah bilang kok yang gelap tuh nggak bisa bersatu dengan terang. Kok nantangin Tuhan? Tuhan nanti saya anjilin seolah-olah dialah yang akan berjasa membuat pasangannya itu percaya pada Kristus. Lalu tuh kan boleh kan? Tuh akhirnya percaya kok. Misalnya seperti gitu. Nah ini yang menjadi kerepotan karena apa? Unsur pertamanya sudah dilanggar. Yaitu apa? Taat dulu. Apa bedanya dengan Adam dan Hawa dulu di Taman Eden? Dikasih tahu siapa bilang kalau kamu makan mati, kamu kalau makan kamu jadi seperti Allah. Jadi mau ngomong tuh ya terang aja Allah nggak kasih kalau kamu makan nanti kamu lebih hebat dari dia, bisa sama saingan lagi gitu kira-kira. Waduh, ini kan gila sih sebetulnya kalau dipikir-pikir gila karena apa? Adam dan Hawa nggak ada saingan loh. Baru mereka nih berdua satu pasang dan secara khusus dikasih peraturan itu sama Tuhan. Jangan makan, tapi bisa demikian cepat berubah pikiran sekalipun berkat itu segala macam yang disediakan oleh Tuhan itu masih di depan mata loh. Dia masih ada di Taman Eden. Nah, apalagi kita yang nggak ngelihat Taman Edennya, yang kita lihat taman parkir kali ya. Maksudnya bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang hebat begitu di dalam hidup kita. Dan Tuhan bilang kita suruh taat. Nah, inilah pertandingan hidup kita. Inilah perlombaan kita. Sebetulnya bagaimana sampai berapa jauh kita mau sungguh-sungguh taat. Nah itulah doa kita. Jadi pada waktu kita taat itu doa kita. Kalau tadi di pertama tadi soal penaklukan diri, tetapi bukan sekedar kita takluk, tapi kita takluk di dalam ketentuan Allah. Jadi kita bukan sekedar takluk seperti hamba yang sudah dibeli dan lunas dibayar, disuruh apapun mau, bukan itunya. Tetapi kita menyerahkan dirinya untuk benar-benar taat sekalipun ada hal yang berat, seperti yang Kristus harus lakukan waktu di Taman Getsemani. Biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi doa kita tuh esensi doa itu seperti itu sebetulnya. Ketaatan kita itulah doa kita. Jadi kalau kita ngomong, kamu berdoa nggak? Berdoa. Berdoa tapi nggak taat begitu. Makanya saya pikir bagus sekali ya, Tuhan itu baik sekali loh. Kasih kesempatan kita untuk ngaku dosa dan lain-lainnya di dalam ibadah setiap minggu. Coba Tuhan nggak kasih kesempatan lagi untuk kita berdoa mohon diampuni. Repot hidup ini. Hancur kita.
betapa Tuhan itu baik itu sampai begitu sabar. Kita ini bandel terus, janji mau taat, habis itu nggak taat lagi, janji Tuhan ampun, nggak lagi, lagi, begitu kan. Nah inilah hidup kita. Tapi sebetulnya esensi doa itu, bagaimana kita taat begitu ya, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan jadi. Jadi bukan mencobai kehendak Tuhan, bukan coba-coba dengan ini barangkali kehendak Tuhan, bukan. Tapi kita semakin menyatu sehingga ngerti saya nggak akan lakukan ini karena pasti ini bukan kehendak Tuhan, gitu ya. Nah seperti saya dengan istri gitu misalnya, saya udah tahu lah kalau misalnya bawa mobil ya jangan lihat-lihat HP misalnya, dia nggak suka itu. Jadi nggak usah tanya lagi, boleh nggak begitu, udah pasti nggak suka begitu loh misalnya. Jadi kalau saya sendiri, saya bisa sambil nyetir, sambil kadang mesti balas WA dan lain-lain saya lakukan. Tapi kalau udah pergi sama-sama ya udah taruh aja deh gitu. Ngapain gitu kan, udah tahu nggak suka kenapa diterusin begitu. Nah kayak gitu contoh-contoh. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti apa sih yang Tuhan mau. Dan kita lakukan, bukan sekedar tahu. Nah itulah ketaatan, dan itulah doa kita. Yang terakhir, ikut dalam pergumulan hidup sesama. Jadi seperti tadi, doakan musuhmu atau orang-orang sekeliling yang Tuhan sendiri contohkan. Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria. Secara khusus orang ini Tuhan layani. Supaya apa? Dia menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita perhatiin orang Samaria ini, dia nggak tahu siapa ini. Dia cuma bilang ke orang-orang, saya nemu ada satu orang hebat. Dia tahu tentang hidupku. Dia tahu aku punya suami macam-macam ganti, banyak 5 juga, ini masih ada yang sama aku bukan suamiku segala. Dia tahu. Siapa dia? Nggak tahu. Tapi orang-orang yang dilayani, akhirnya bukan percaya kepada omongan dia loh. Nanti ya, baca di Yohanes 4. Bukan kepada, saya percaya orang itu lewat perempuan. Enggak. Tapi saya nggak tahu namanya siapa. Enggak. Orang-orang tuh tahu itu Tuhan Yesus, itu juru selamat. Nah hebatnya itu. Jadi pada waktu kita penginjilan, kita melakukan penginjilan bukan kitanya yang hebat, tapi nama Kristus yang akhirnya dikenal orang, gitu ya. Itu yang mesti kita lihat. Nah tapi maksudnya gini, waktu perempuan Samaria ini dilayani, Tuhan Yesus nggak melakukan ini memikirkan bagaimana memberikan contoh kepada murid-muridnya. Nih melayani seperti ini loh. Kamu jangan pikir bangsa ini bangsa musuhmu, Samaria begitu atau apa begitu ya. Tetapi semua orang harus dilayani. Dan itulah doa kita. Jadi kalau dibilang berdoa untuk musuh, sebetulnya itu yang paling sulit kan, kita berdoa untuk orang lain yang nggak sejalan sama kita kan. Orang yang sudah mengkhianati kita misalnya seperti itu ya. Ini saya bacakan sini ya. Ayat 40 ini. Ayat 41 dan 42 dari Yohanes 4 ya. Ini tentang perempuan Samaria tadi. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ini Tuhan Yesus ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi bagaimana kita menjadi seperti perempuan Samaria ini? Tapi kita memang bukan perempuan Samaria gitu ya. Tapi pada waktu kita ketemu di dalam kasus seperti begini, Bapak Ibu, sebetulnya kita sedang diperlihatkan bagaimana orang bisa Tuhan pakai untuk menghantar orang pada Kristus tanpa dia sendiri terlibat di dalamnya, namanya gitu loh, maksudnya supaya namanya kecatat. Enggak. Disebutkan kami percaya, bukan lagi karena perkataan kamu, tapi karena kami ngalamin sendiri. Nah, marilah kita di dalam doa kita tuh menghantar orang untuk kenal pada Kristus. Tapi nggak perlu tahu Yuke, nggak perlu tahu nama-nama kita, nggak perlu. Pertamanya dengar dari kita. Tetapi setelah itu biarlah bersekutu dengan Kristus. Nah itulah doa kita. Sebenarnya doa itu bukan sesuatu yang selfish, tetapi sesuatu yang altruis. Bukan sesuatu yang egois, tetapi bagaimana untuk orang lain. Bagaimana kita mikir orang lain. Makanya Tuhan sampai bilang berdoalah untuk musuhmu. Karena pada waktu kita benar-benar memikirkan untuk orang lain, siapapun dia, bangsa itu musuh kita dan lain-lain, nggak peduli, kita doakan orang itu. Nggak gampang Bapak Ibu. Karena kalau kita dirugikan lalu kita mesti mikirin orang itu, kita doain tuh dia mungkin sekali, oke lah 2 kali, 100 kali, Tuhan kayaknya cukup deh. Udah 100 kali doa, dia masih begitu aja. Nah bisa jadi kita begitu. Tetapi esensi doa itu.
Kalau kita ngomong doa, itu artinya bukan untuk diri sendiri. Kita orang lain. Nah, tadi disebutkan di Yohanes 17, Tuhan bilang, aku nggak berdoa untuk dunia ini. Aku berdoa untuk orang-orang yang kau berikan padaku. Atau jemaat, atau kita yang percaya pada Kristus. Tapi Tuhan ngajarin kita untuk berdoa untuk orang lain. Nah, kita memang bukan doain dunia ini dalam arti ansih ciptaan bumi bulat dan alam semestanya, bukan, tetapi orang-orang di dalamnya. Kenapa kita mendoakan orang-orang di dalam dunia? Karena itu tugas yang Tuhan kasih ke kita. Mandat yang Tuhan kasih, yaitu di Matius 28. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Pada waktu kita mau menjadikan orang lain murid, mau nggak mau, hidup kita mesti jadi teladan. Nah, itulah doa. Hidup kita yang menjadi untuk orang lain, itulah doa. Esensi doa itu bukan sekedar kita ngomong-ngomong sama Tuhan komunikasi, bukan. Karena kalau ngomong komunikasi itu berarti begini loh, ada dua pribadi minimal, ya kan? Satu dengan lain, nyambungnya apa? Ini media nih, komunikasi nih. Tapi kalau kita belajar tentang media, Kristus itu, Allah itu adalah media. Dia sendiri, Allah di dalam kerajaan surga adalah media. Sebetulnya media yang utama. Lalu pada waktu kirim anaknya ke dalam dunia menjadi media bagi kita yang sekunder ini. Karena Tuhan ciptakan kita dan kita ini menjadi media juga. Media itu bukan sekedar gadget, bukan. Media itu bagaimana perantara firman Tuhan itu nyampe. Nah, Tuhan mengirim Kristus menjadi media yang utama tapi masuk ke dalam dunia. Ini agak ini sedikit ya, tetapi waktu kita doa itu bukan sekedar komunikasi, tetapi kita dijadikan media sama Tuhan. Oleh sebab itu, hidup kita ini jadi doa. Bukan sekedar ucapan kita, bukan. Doa itu seperti tadi, penaklukan diri kita, bagaimana kita hormat kepada Tuhan, bagaimana kita membiarkan kehendak Tuhan menjadi yang menguasai hidup kita, bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu doa. Jadi kalau kita ngomong doa, balik-balik bukan sekedar lipat tangan tutup mata doa Bapa kami. Tuhan ajarin tuh doa Bapa kami itu juga sama. Submit hidup kita, mengakui Allah itu adalah Bapa kita. Sehingga semuanya termasuk rezeki dan lain-lain kita bergantung kepada Tuhan. Tapi itu hanya bagian dari hidup. Makanya ampuni orang lain dan lain-lain ya. Mau diampuni, kamu ampuni orang lain. Jangan bawa kami dalam pencobaan Tuhan. Jadi kita benar-benar di dalam sepanjang hidup kita, keseluruhan hidup kita mengakui Engkaulah yang berkuasa itu, Engkaulah yang penuh kemuliaan itu, Engkau yang segala-galanya itu. Nah, itu menjadi bagian dari doa kita. Jadi waktu Tuhan ajarin doa Bapa kami demikian ringkas, tapi menyangkut seluruh esensi doa bagi kita. Nah, kita memang nggak membahas mengenai doa Bapa kaminya ya, tetapi 5 hal utama ini biarlah menjadi ingatan kepada kita bahwa doa bukan sekedar kita ngomong, bukan sekedar kalau pagi kita bangun doa, bukan. Itu salah satu wujud dari kita menaklukkan diri di bawah Kristus, bahwa kita benar-benar mau mengutamakan Dia menjadi Tuhan bagi kita, memelihara hidup kita sama dengan kehendaknya, dan bagaimana kita betul-betul ngikutin seperti yang Tuhan mau di dalam hidup dengan sesama dan lain-lain. Jadi mari kita sama-sama memikir ulang mengenai hidup kita, sudah sampai berapa jauh hidup kita ini menjadi doa sebetulnya. Kalau hidup kita belum, ucapan kita belum sama dengan kegiatan kita, karya kita, ini mari kita memperbaiki diri. Karena doa menjadi hal yang utama, di mana kita memang bisa komunikasi dengan Tuhan. Tetapi komunikasi ini nyambung dengan firman Tuhan yang kita baca. Inilah yang Tuhan mau kita kerjakan. Jadi pada waktu kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan, lalu Tuhan balik lagi ngomong ke kita lewat firman-Nya. Oleh sebab itu kalau komunikasi hidup kita ya harus sama dengan Alkitab. Gitu, kira-kira begitu. Bukan kira-kira, mestinya begitu. Ya. Jadi nyambungnya kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong ke kitanya, dengarnya dari mana? Dengan Alkitab. Nah, Alkitab adalah hidup kita mestinya. Jadi balik-balik, esensi doa adalah bagaimana kita dengan Tuhan sebagai pencipta. Sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca bagian ini. Mazmur 73 ini mazmurnya Asaf.
ini menceritakan tentang bagaimana Asaf kesel gitu ngelihat orang yang nakal, orang nggak jujur, orang perampok dan lain-lain lah, kira-kira orang yang busuk-busuk itu kok hidupnya enak, gemuk, kok saya yang taat kepada Tuhan kayaknya ditindas terus sama Tuhan begitu. Tapi sampai suatu saat Tuhan kasih lihat bahwa orang-orang yang kita rasa kita iri kepada dia itu posisinya sebetulnya di pinggiran jurang begitu yang sebentar licin, jatuh dan hancur. Lalu Asaf bilang di ayat 25 sampai 28 ini. Nah, saya mau ini menjadi ayat untuk kita pada waktu perenungan kita. Ya, kadang-kadang kita ada curhat sama Tuhan, ada hal-hal yang kita rasa, kenapa sih Tuhan, kok saya udah kerja setengah mati gini, kok kayaknya gini-gini aja hidup saya. Seperti kita nggak puas begitu. Atau kita rasa orang lain kok kerja malas-malasan dapat lebih bagus sih daripada saya. Kita ada ngiri-ngiri kepada orang lain. Jangan. Belajar dari Asaf. Nah, Asaf di ujung waktunya dia bilang ini, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Jadi menerobos dari kesementaraan kepada kekekalan itu, kita melihat hal yang tidak ada di dunia ini. Cuman engkau. Jadi bukan soal harta di surga ada apa, bukan. Harta kita ya Kristus sendiri, Allah yang hidup itu gitu. Selain kau tidak ada yang kuingini di bumi. Karena ngapain? Nggak ada hal yang kita bandingin kok dengan itu gitu. Misalnya gitu loh, kita punya mobil udah keren banget mewah, lalu kita disodorin ada Mazda kotak yang kecil, yang jelek, yang udah kuno, itu udah mesinnya mati-mati begitu. Kita ditawarin tuh mau nggak? Nggak mau lah. Orang saya udah punya kok yang jauh lebih bagus, kita kira-kira begitulah. Ngapain barang rongsokan? Nah, kira-kira gitu. Asaf itu membandingkan selain kau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Nggak ada bandingnya. Seperti Rasul Paulus bilang, semua ku anggap sampah karena kenal Kristus begitu. Nah, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, nggak peduli aku. Kira-kira begitu Asaf ngomong. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang. Jauh nih, jauh dari Tuhan dibinasakan. Yang berzina dengan meninggalkan engkau, jadi membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, itu semua akan dibinasakan. Tapi aku, kata Asaf, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi di satu sisi ya, Asaf itu di dalam pergumulan akhirnya menemukan Tuhan yang hebat itu. Tapi di dalam Tuhan yang hebat lalu dia bilang di paling akhir, aku tetap akan menjalankan kewajibanku. Nah ini, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya kepada orang lain. Jadi kita menjadi tetap media bagi Tuhan. Dan doa kita adalah hidup kita. Nah, biarlah kita boleh seperti Asaf, kalau ada hal-hal yang lalu jelek, kita tutup buku sekarang. Mari kita maju dengan kita ingat bahwa kita doa bukan sekedar lipat tangan dan ngomong sama Tuhan, tetapi hidup kita ini adalah doa kita kepada Tuhan. Adakah kita sungguh-sungguh cocok? Supaya kita ngomong dan Tuhan ngomong melalui firman-Nya ini nyambung. Maukah kita? Mari kita berdoa.